Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat besar tak terhingga diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Dia yang sudah mempertemukan kita dari dunia hingga ke surga insyaallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Wakil Bupati Temanggung, para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak Satgas Covid-19. Saya pakai masker cuman dibuka supaya jamaah tidak curiga bahwa yang hadir memang betul-betul asli sesuai dengan balehonya. Ini kunjungan saya yang pertama ke Temanggung. Baru sampai di Temanggung sudah 2 kali kena prank. Prank yang pertama, mobil pengawal di depan mau di stop. Itu salah, kok berhenti di sini? Kita kan mau kajian di pesantren, kok berhenti di toko kursi? Coba kasih tahu itu depan, itu salah itu. Ini kalau kita mampir-mampir nanti lama ini, nggak bisa sebentar. Biasanya minumnya sebentar, fotonya lama. Ayo lanjut. Ternyata dikasih tahu, betul Pak Ustadz, ini memang di sini acaranya. Astagfirullah, udah kena sekali. Selesai acara, sholat, makan, silaturahim. Lalu kami pun turun ke bawah. Sampai di sini saya nanya, pesantrennya mana? Inilah pesantrennya, gitu. Loh, saya sangka hotel. Wah, ini makin lama di Temanggung makin sering kena prank saya. Tapi insya Allah pranknya prank syariah, prank halal. Jadi pesan yang ingin disampaikan ke saya itu apa sebenarnya? Pesannya itu dalam. Betapa dari depan kelihatannya orangnya mencari dunia, bisnis, cari uang, cari akhirat, cari dunia, cari untung, dagang. Di depannya begitu, tapi ternyata di dalamnya mencari ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dengan sebagian manusia yang kelihatannya mencari akhirat, mencari ridho Allah, padahal di dalamnya mencari dunia. Kita sedang ditegur oleh pesantren Zabisa. Itu pun kena juga saya. Apa nih Zabisa? Zaid bin Sabit. Saya sudah lama tahu Zaid bin Sabit, tapi baru disingkat begitu, baru di sini. Ya Allah, tabarakallah. Luar biasa Temanggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pesantren yang begitu kita datang hati kita sudah tenang, adem, ayem, suka, gemar, cinta kita melihat tempat. Bukan meremehkan, bukan menyepelekan, bukan menghina, bukan menjatuhkan. Banyak orang tua yang anaknya tidak mau masuk pesantren karena khawatir nanti anaknya nggak betah, nggak tahan. Tadi saya tanya sama Pak Kiai, ini alumninya sudah berapa Pak Kiai? Sampai sekarang alumninya nggak mau pulang. Saya beberapa kali ke pesantren malah Pak Ustadz Kiai minta doa. Tolong Ustadz Somad doakan supaya santrinya betah. Kemarin ada yang minum sampo, stres nggak tahan. Kemarin ada yang lari Pak Ustadz sampai sekarang nggak pulang. Malah bapak ibunya bertahan di sini supaya anaknya betah. Ini malah dia tenang luar biasa. Saya pun merasakan ketenangan itu. Bapak ibu tenang nggak? Saya sangka saya aja. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana pesantren dengan tampilan hotel seperti cottage, seperti perumahan-perumahan elit mewah. Orang datang tenang, luar biasa. Lalu kemudian yang paling membanggakan, membahagiakan kita adalah para penghafal-penghafal Quran ini. Disampaikan Pak Kiai tadi,
bajunya dilondrikan, makanannya diketeringkan. Begitulah cara memuliakan Al-Quran. Dan sampai hari ini pesantren ini tidak bangkrut. Sudah 7 tahun. Santrinya 160 orang. Yang sudah menghafal Quran menjadi hafiz mutqin lengkap 30 juz, 44 orang penghafal Quran. Andai Al-Quran terbakar di seluruh dunia ini, habis, kebakaran, Quran tidak akan hilang. Kenapa? Karena dari pesantren Zaid bin Sabit Temanggung ada 40 orang yang di dalam kepalanya ada Al-Quran 30 juz. Allahu Akbar. Inilah yang mewarisi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebenarnya datang ke Temanggung ini sedang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menyebarkan informasi ini kepada seluruh Indonesia. Dan yang menonton acara ini saudara-saudaraku yang mencari nafkah di Hong Kong, di Taiwan, di Eropa, di Amerika, kemanapun kau merantau sejauh mata memandang. Secara finansial kemampuan kau sudah hebat, rumahmu megah, mobilmu cantik, duitmu banyak. Tapi kemudian ketika kau mati, meninggal semuanya, tidak ada yang mengalir. Tapi begitu kau punya uang, kau buat asrama yang bagus, berikan makanan gratis, maka datanglah para penghafal Quran. Itulah yang akan menjadikan kubur terang benderang, makam sejauh mata memandang, dan dijauhkan dari azab kubur. Ini yang sedang diceritakan Abdul Somad, bukan teori tapi fakta dan data. Mudah-mudahan yang menonton program kita di pesantren Ya Bisa ini, karena ini akan di-share nanti. Ini bukan cuma satu channel, kalau lihat kameranya berapa kamera ini, beberapa channel, akan ditonton orang di seluruh dunia. Mudah-mudahan mereka yang menonton terinspirasi dengan yang ada di Ya Bisa Temanggung. Mereka akan buat pula di kota mereka. Tapi jangan cari-cari alasan. Kamu sudah buat seperti pesantren Zabisa di Temanggung. Mohon maaf Pak Ustadz, kami belum bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Ya di sana kan jelas namanya Zabisa, kami nggak bisa. Jangan begitu. Kenapa kamu nggak bisa buat pesantren seperti pesantren Zabisa di Temanggung? Ya jelas bisa Pak Ustadz, mereka raja mebel. Kami cuman pasukan-pasukan aja. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi jangan lupa kakimu tetap menginjak di bumi. Anak-anak penghafal Quran, Masya Allah, tabarakallah, laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan program berikutnya seperti yang disampaikan Pak